Artinya kita mendukung orang-orang yang hijrah, artinya kita betul-betul support, kita betul-betul merespon baik, dan kita betul-betul mengapresiasi orang-orang yang betul-betul berniat untuk hijrah daripada yang sebelumnya dia maksiat, kembali untuk lebih mendekatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, di dalam proses hijrah itu tidak bisa dengan hanya kita ikrar saya hijrah. Yang dulunya nggak pernah sholat tiba-tiba sholat, yang dulunya nggak pernah puasa tiba-tiba puasa, yang dulunya nggak pernah ke masjid tiba-tiba sering ke masjid. Bukan hanya itu hijrah, bukan sesimpel itu hijrah. Dan agama juga nggak sesimpel itu. Kalau agama itu terlalu mudah seperti itu, hanya dengan kita ganti baju, ganti kostum, terus rajin pergi ke masjid, sholat berjamaah, terus bisa tiba-tiba jadi orang yang dianggap orang soleh, ya semua orang gampang saja jadi orang soleh, nggak ada yang masuk neraka kalau kayak gitu. Tetapi kan kita melihat bagaimana para ulama itu betul-betul punya proses di dalam mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga mati-matian, harta jiwa mereka habiskan untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah itu adalah suatu yang baik. Kalau kita sudah niatkan kita mau hijrah, itu suatu perkara yang baik, tangkap itu niat. Namun yang selalu kita wanti-wanti dan selalu kita ingatkan, jangan sampai salah di dalam hijrah. Dulu ada orang sebelum hijrah mabuk-mabukan dia, mabuk, minum alkohol, berjudi, narkoba. Lewat ustadz, itu pemabuk itu paling takut sama ustadz. Pemabuk, polisi lewat, mana gak takut dia. Orang misalnya lagi nggak ada megang BB ya, nggak ada megang barang bukti. Polisi lewat, mana takut dia. Dipukul balik. Camat lewat, gubernur lewat, wali kota lewat, nggak takut. Orang ini gusung badan, dia pun lebih gusung badan. Tapi coba kalau ulama yang lewat, takut lari. Nggak lari pun dia segan. Nah ini yang kadang kita sayangkan. Belum hijrah, sama ulama hormat takut. Pas habis hijrah, semua ulama salah. Nyala-nyalahin ulama. Bukan nanggung-nanggung. Kalau ustadz model ustadz lokal masih mending. Ini ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Hambali, sekelas Imam Maliki, Imam Hanafi disalah-salahkan, itu kan ya udah, berarti ya bagus Anda gak usah hijrah aja sekalian, penting Anda masih hormat sama ulama. Kan gitu. Bagus Anda gak usah hijrah sekalian. Ada orang hijrah, lihat orang pergi ke masjid, rasa malu dia. Aku masih maksiat, orang-orang sudah pergi ke masjid. Udah hijrah, dia yang pula ke masjid, semua orang yang maksiat, orang kafir, orang syirik. Nah, ini kan lebih bagus gak usah hijrah. Nah, artinya gitu. Jangan sampai kita salah kaprah di dalam hijrah. Tadi kita katakan hijrah itu nggak gampang. Hijrah itu butuh keistiqomahan. Hijrah itu butuh proses. Bukan dengan hanya sekedar ganti kostum, potong kain, potong celana, terus Anda tiba-tiba bisa jadi orang yang hijrah. Nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu hijrah. Hijrah itu Anda butuh proses untuk belajar. Hijrah itu Anda khusus untuk proses untuk bukan hanya memperbaiki zahir, namun batin kita yang perlu untuk diperbaiki. Percuma dohir Anda seakan-akan Anda tunjukkan bahwasanya Anda itu hijrah, tetapi batin Anda malah tambah kotor ketika Anda sudah hijrah. Oleh sebab itu penting di dalam kita hijrah, baik yang baru hijrah ataupun yang sudah lama, artinya memang sudah hijrah dari dulu, penting untuk di dalam proses hijrah dibimbing oleh seorang guru. Seorang guru yang mana? Banyak guru, ustadz banyak, ulama banyak. Tapi ingat, ulama yang sekiranya membawa kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak disalah-salahkan, tidak membawa kita kepada menyalahkan orang lain.